Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan kita mempercakapkan Injil Yohanes adalah supaya kita bisa dikuatkan bagaimana firman Tuhan menolong kita karena satu-satunya sandaran kita adalah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita melihat eksplorasi Injil Yohanes dan itu nanti berlangsung setiap hari Selasa dan Jumat sebagaimana sudah kita skedulkan. Dan pada malam hari ini, untuk menghemat waktu, kita langsung melihat dari Injil Yohanes pasal yang kedua, itu ada 25 ayat, tetapi saya ingin membacakan pada kita pada bagian pertama ini adalah di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu dengan penuh air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya dalam bagian ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut di dalam kegiatan ini. Tentu apalagi dari jauh, misalnya dari Australia, itu tentu perbedaan waktu yang sangat kontras ya. Di sana jam 10, di sini baru jam 7. Terima kasih untuk Ibu Ingrid dengan Bapak Yohanes yang sudah bergabung dan juga rekan-rekan dari Sentani, dari Batam, dari Wonogiri dan ya tempat-tempat yang jauh yang tidak saya sebutkan. Dan Bapak Ibu sekalian, kenapa tema kita ambil tema mengenal kasih karunia Tuhan Yesus pada masa Covid ini adalah karena pada masa lalu pun sebenarnya Tuhan Yesus menghadapi manusia yang juga masalahnya sangat berat. Kita tahu 400 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus itu disebut oleh ahli-ahli biblika itu masa kegelapan. Setelah kitab Maleaki, orang tidak mendengar lagi nubuatan Tuhan. Itu sebabnya kita tahu bahwa ketika Zakaria mendengarkan suara malaikat, bahkan melihat malaikat di bait Allah, ketika dia dapat gilirannya untuk memimpin persembahan di ruang yang maha kudus, Zakaria sangat heran. Bagi dia itu aneh gitu mendengar suara seorang malaikat. Jadi artinya adalah masa 400 tahun kegelapan karena setelah kekuasaan Yunani hancur lalu masuk kemudian kekuasaan Romawi menguasai Palestina dan bangsa Israel. Sehingga kehidupan umat Israel kita tahu dalam sejarahnya terjadi pemberontakan demi pemberontakan supaya mereka bisa merdeka, tetapi tidak pernah berhasil. Dan kehidupan mereka sangat berat. Pajak, ya kalau dihitung sebenarnya semuanya, bangsa Israel pada waktu itu harus membayar pajak kurang lebih 33%. Ya, ada pajak ke Bait Allah, ada juga pajak ke pemerintah, dan hal-hal lain lagi, pajak di jalan dan lain sebagainya kalau mereka dalam perjalanan membawa barang dan seterusnya dan seterusnya. Ke atas ini kan, sebelah kanan. Nah, kamu ke Kak Jenita ya, minta tolongnya ya. Tolong dulu
Tolong dulu di-mute ya, Bapak Ibu sekalian, di-mute dulu suaranya ada kedengaran. Ya. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan dalam beberapa minggu ini adalah eksplorasi cerita Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes. Dan saya sudah kemukakan bahwa akan menggunakan pendekatan naratif. Ya, maksudnya bagaimana cara menggali cerita-cerita, kisah-kisah di dalam baik Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas juga. Bahkan di dalam Perjanjian Lama ada teknik-tekniknya di dalam menggali bagian seperti itu. Tapi nanti kita juga masuk ke dalam bagian yang diskursif, dalam arti percakapan, dialog, pemaparan dari Tuhan Yesus, itu bagian-bagian namanya diskursif juga menjadi ciri khas dari Injil Yohanes. Dan Injil Yohanes adalah firman Tuhan dalam genre. Genre itu maksudnya jenis tulisan yang bersifat naratif, banyak cerita di dalamnya. Dan cerita-cerita tentang keajaiban yang disebut di sini adalah tanda di dalam Alkitab. Jadi saudara-saudara, saya menggunakan pada malam hari ini mengajak saudara menggunakan Alkitab terjemahan LAI, terjemahan baru, dan nanti kalau saudara juga punya BIMK yaitu bahasa Indonesia yang bahasa Indonesia masa kini. Ya. Dan kemudian juga saudara bisa melihat NIV atau ESV atau English Standard Version. Dan saya mengajak saudara dalam PA ini untuk melakukan 3 hal, yaitu pengamatan, lalu nanti pemaknaan untuk melihat apa artinya, lalu kemudian penerapan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pendekatan kita adalah dalam pengamatan ini, penyelidikan ini melakukan observasi yang sering disebut dengan 5W dan 1H. Ini sebenarnya pendekatan yang digunakan oleh para wartawan juga menjelaskan cerita yang mereka ingin bangun. Kalau mereka melihat sebuah peristiwa, lalu menceritakan itu di koran, biasanya pakai pendekatan 5WH, yaitu siapa, di mana, kapan terjadi peristiwa itu, dan apa yang sedang inti masalah, dan bagaimana kejadiannya, dan kemudian mengapa itu terjadi. Jadi sebenarnya prinsip seperti ini bisa digunakan dalam memahami kisah-kisah dalam Alkitab, misalnya kejatuhan manusia ke dalam dosa, kejadian pasal 3, kejadian pasal 4, dan banyak lagi cerita-cerita dalam Perjanjian Lama. Jadi siapa tokoh di dalamnya, siapa tokoh yang utama, siapa tokoh yang kedua, siapa tokoh yang jadi korban di situ, siapa tokoh yang bersemena-mena di situ, bisa kita lihat asal kita gunakan prinsip siapa di situ, dan kita kemudian bertanya siapa Tuhan di situ. Ya. Nah, di mana pertanyaan kedua adalah di mana peristiwa itu terjadi. Nanti kita akan melihat seperti barusan kita baca kota Kana. Kota Kana pada waktu itu adalah tempat pertanian anggur. Tapi justru di tempat pertanian anggur kok ada kekurangan anggur. Ya, ini menarik sekali sebenarnya peristiwa di kota Kana. Kota Kana yang disebut di Galilea. Dan kemudian juga kita lihat kapan terjadinya. Ya, karena sebuah peristiwa dalam yang direkam, dituliskan dalam kitab punya makna. Nanti akan kita lihat penggunaan kata hari ketiga. Ini hari ketiganya dihitung dari mana? Terus terjadilah sebuah peristiwa. Supaya kita bisa melihat signifikansi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita melihat sebuah peristiwa besar terjadi dalam hidup kita setelah ada seminggu atau sebulan, setelah ada sesuatu peristiwa sebelumnya barangkali, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi waktu menjadi penting di dalam memahami Alkitab. Dan ada banyak inspirasi yang muncul di situ ketika kita memahami dimensi waktu. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa sih di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1-11, isu utamanya apa? Apakah krisis anggurnya sebenarnya? Apakah mujizatnya bahwa 6 tempayan, ya kurang lebih 120 liter, berarti 6 tempayan itu 720 liter, terus kemudian berubah menjadi anggur. Itukah isunya? Itukah yang utama? Atau ada lain sebenarnya?
Jadi kita bisa melihat di sana aspek-aspek atau sudut-sudut dari mana kita memaknai peristiwa itu. Itulah pentingnya kita melihat apa sih isu utamanya. Lalu kemudian bagaimana cerita dibangun. Itu sebabnya para ahli dan kita juga bisa belajar dari sana kalau ada 15 ayat atau kalau 11 ayat, kita bisa melihat ayat 1 sampai berapa ini satu gagasan. Setelah satu gagasan ini pindah ke gagasan berikutnya. Dia seperti bercerita. Dan akhirnya logika kita, berpikir kita itu diperkaya oleh firman Tuhan. Jadi akan kita melihat sesuatu yang indah di sana. Misalnya sebelum kita masuk ke sini, barangkali saudara bisa buka dulu sebentar di Lukas pasal yang kelima. Ya, saya mengajak saudara melihat Lukas pasal yang kelima, misalnya sesuatu yang sangat menarik. Coba dulu lihat di sana Lukas pasal yang kelima. Jadi kalau kita melihat Lukas pasal yang kelima, dikatakan di dalam ayat yang 1 dan 2, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan, ayat 1, ayat 2, ayat 3, itu satu kelompok dia. Satu ide yang mau disampaikan di sana, bagaimana Tuhan memberi perhatian kepada orang banyak. Ya, karena di ayat 1, sedang orang banyak mengurumuni dia. Sudah diperkenalkan di sana, kata Yesus, baris pertama, Yesus berdiri di pantai, orang banyak mengurumuni dia. Lalu kemudian ayat 3, Yesus naik ke perahu, kata digunakan di situ bukan kata Yesus, tapi ia naik ke dalam perahu, perahu Simon, dan kemudian dia menyuruh supaya menolak perahunya lebih jauh ke pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak di atas perahu. Jadi saya melihat di sini, atau kita bisa melihat di sini, Injil Lukas mau mengajarkan pada kita, 3 ayat pertama adalah bagaimana Tuhan memberi perhatian pada orang banyak. Kebutuhan orang banyak dipenuhi. Orang banyak datang mau dengar firman, dia layani. Ya, kata yang digunakan di sana hanya orang banyak, tidak jelas berapa banyak, tapi banyak orang. Dan Yesus memenuhi kebutuhan mereka. Oke, that's it. Selesai di situ. Tiba-tiba ayat 4, sekarang Tuhan memberi perhatian kepada Simon. Ayat 4, ayat 5, ayat 6, terus ayat 7, ayat 8 masih Simon, ya. Terus kemudian sampai dengan ayat 11, Yesus memberi perhatian kepada Simon. 3 ayat pertama adalah Yesus memberi perhatian bagi masa. Ayat berikutnya, tokoh utamanya Yesus memberi perhatian bagi Simon. Dan itu yang sangat menarik dalam bagian ini. Ternyata perikop ini fokusnya adalah bagaimana Tuhan memberi perhatian kepada seseorang yang bernama Simon yang sedang di dalam keadaan kritis. Dalam arti sudah semalam-malaman, perhatikan ayat 5, semalam-malaman kami kerja keras, tidak dapat menangkap apa-apa, tapi karena Engkau menyuruhnya, kami akan menebarkan jala. Dari ayat 5, tidak menangkap apa-apa, tiba-tiba kita melihat di dalam ayat yang ke-9, tangkapannya sangat banyak. Jadi itulah arti pentingnya kita memahami struktur cerita. Bagaimana Injil Yohanes menceritakan peristiwa itu, kita diajak untuk melihat dari caranya menjelaskan alur cerita, mana klimaksnya, mana plotnya, mana kontrasnya, apa yang diperbandingkan. Wah, itu mempesona kita. Dan kita akan melihat, wow, kaya sekali bagian ini. Dan membuat kita berpikir, luar biasa Tuhan. Tuhan bukan hanya memberi perhatian bagi banyak orang, tetapi ternyata dia juga memberi perhatian pada seseorang yang sangat bergumul. Ya, yang dikatakan di sana, semalam-malaman tidak menangkap apa-apa bersama kawan-kawannya. Nah, itu maksudnya di sana adalah soal the how. Jadi pentingnya kita melihat ayat ini terkait dengan ayat ini dan seterusnya. Lalu bagian terakhir adalah the why. Lalu kita mulai bertanya-tanya. Jadi saya mengajak kita sebenarnya di sini adalah
sedang membuat pemahaman Alkitab yang mengajak kita berpikir. Mudah sekali kita membuat PA yang sifatnya menggurui, tapi saya tidak mau seperti itu. Dan saya mau supaya rekan-rekan semua bisa juga nanti mengembangkannya kalau di dalam pelayanan, melihat struktur, melihat alur, melihat kontras, melihat penekanan, dan semua itu, lalu tiba-tiba kita dapat gagasan. Wow, ini kebenaran yang hebat yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah sekarang setelah itu kita melihat langkah yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Langkah yang kedua ini adalah pemaknaan. Ya, bagaimana kita memaknai hasil eksplorasi tadi. Kemudian kita melihat itu di dalam konteksnya. Di dalam konteks Yohanes yang menulis Injil Yohanes pasal 2, cerita air menjadi anggur, sebenarnya kalau kita mau katakan itu ada hanya spesifik di Injil Yohanes. Saudara tidak temukan di Injil Matius, tidak ada di Injil Lukas, Injil Markus juga nggak ada. Lalu pertanyaan kita, ini kenapa penting bagi Yohanes? Kenapa ini dibuat, dikatakan di sana menjadi salah satu tanda dari 7 tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kenapa dipilih oleh Yohanes? Peristiwa Yesus membuat air menjadi anggur menjadi sangat penting. Dan dia sampaikan itu kepada gereja yang pada waktu itu masih mengalami tekanan dari pemerintah Romawi dan permusuhan dari mayoritas orang Yahudi pada waktu itu. Kenapa itu menjadi penting? Nah, kita bisa memaknai di situ. Ada apa di pikiran Yohanes untuk memotivasi iman warga gereja? Jadi kita bisa melihat sebuah perikop dari penulisnya. Kalau tadi cerita Lukas ketika Yesus berjumpa dengan Petrus di Danau Galilea, tentu kita bisa melihat ini ada apa dalam pikiran Lukas. Kenapa pada waktu itu ini dia buat di pasal 5 dan kemudian ingin menekankan bahwa Yesus sedang memanggil Simon Petrus menjadi muridnya melalui keberhasilan menangkap ikan di pagi hari itu. Lalu yang kedua adalah kita bisa memaknai perikop dari siapa pembacanya pada waktu itu. Jadi misalnya Yohanes pasal yang kedua tadi kita baca tentang cerita Yesus mengubah air menjadi anggur. Tentu ini sebab penting ini untuk orang-orang Yahudi, warga gereja di masa lalu. Kira-kira kalau mereka membaca ini, respon mereka gimana? Apakah iman mereka diperkuat? Apakah iman mereka diperkaya oleh cerita itu? Dan apalagi kita tahu Injil Yohanes, salah satu tujuannya ditulis adalah nanti dijelaskan pada pasal yang ke-21. Ya, di Yohanes pasal yang ke-21, kalau saudara bersama dengan saya bisa melihat salah satu tujuan dari Injil Yohanes menuliskan semua peristiwa itu adalah termasuk kalau jemaat membaca tulisan-tulisannya, termasuk kalau sekarang kita membacanya, tujuannya adalah termasuk di dalam ayat yang ke-25. Ya, atau dikatakan di sana di dalam ayat itu dia adalah murid yang beri kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya benar dan kita melihat bukan di ayat pasal 21-nya tetapi kemudian di pasal 20 maaf saya ralat di pasal 20 ayat 30 31 masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Maksudnya termasuk peristiwa air menjadi anggur sengaja dicatat oleh Yohanes supaya kamu, maksudnya kamu pada waktu mula-mula jemaat yang membaca ini, termasuk kita sekarang tentu yang membaca ini, diharapkan bahwa Yesuslah Mesias, kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan kepercayaan kepada Dia membuat kita beroleh hidup di dalam namanya. Artinya adalah bahwa semangat kita, semangat beriman kita, pengharapan kita dengan membaca Yohanes pasal 2 hidup. Ya, penuh gairah ya. Semakin kita tahu kehebatan Tuhan Yesus, apalagi kalau kita membaca tanda kedua, tanda ketiga, tanda keempat, tanda kelima, dan sampai dengan tanda ketujuh. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian kita lihat di sana, saya sengaja menuliskan di slide yang salah satu slide,
silakan nanti, mungkin Anda tidak perlu membaca itu semua, tetapi ini contoh alat-alat sederhana bagaimana kita diajari oleh sumber-sumber ini untuk memahami Alkitab secara bertanggung jawab, ya, secara bertanggung jawab atau secara bermetode. Nah, sekarang saya masuk ke melihat Yohanes pasal yang kedua. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali kepada Yohanes pasal yang kedua. Di Yohanes pasal yang kedua ini kita lihat adalah bahwa dikatakan di sana tokoh penting. Kalau kita masuk kepada pertanyaan siapa, kita bisa mengatakan ternyata ada banyak orang di sini yang mau digambarkan oleh Tuhan. Pertama tentu tokoh itu adalah tokoh Yesus, ya. Tokoh Yesus tentu seperti hero di situ, seperti tokoh utama atau pahlawan di situ, karena dia sudah dijelaskan di pasal 1. Pasal 2 ini jelas adalah rentetan pasal 1, di mana Yesus digambarkan di pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, ia pada mulanya bersama dengan Allah, dan bahwa firman itu adalah pencipta, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari yang dijadikan itu, dan di dalam dia ada hidup. Tiba-tiba ayat 14, firman itu menjadi manusia. Dan firman itu penuh kasih karunia, ditekankan di sana. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan pada yang sebagai anak tunggal Allah. Nah, ada dua karakteristik di sini. Yesus, firman yang menjadi manusia itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan ini diulang lagi dalam ayat 17. Hukum Taurat diberikan Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Itu luar biasa. Dan saya melihat justru kasih karunia dan kebenaran ini sangat kental di dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, sampai pasal 21. Kasih karunianya itu melimpah gitu loh. Dan salah satu kasih karunianya itu adalah kepada Ibu Maria, ibunya Yesus, yang sedang punya masalah dan melapor kepada Yesus karena ada krisis di pernikahan di kota Kana. Dan saya melihat di sini kasih karunia Yesus itu dinyatakan oleh dia. Dan bukan hanya kasih karunianya, ucapannya benar. Ya. Ketika dia katakan baiklah katanya, isilah tempat ini dengan air. Diisi oleh pelayan-pelayan. Lalu kemudian cedoklah. Lalu kemudian dicedok dibawa pada pesta. Pada ucapan Tuhan Yesus ada kebenaran. Itu sebabnya Yohanes pasal 1 tadi mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berlimpah terus kemurahan-kemurahan kalau orang datang meminta kepada Tuhan Yesus. Dan ini tugas kita, menceritakan kepada banyak orang supaya jangan pernah berhenti untuk berharap pada Tuhan Yesus karena dia selalu berlimpah kasih karunia. Di saat senang, di saat tidak senang, di saat sakit, di saat masalah, kita bisa melapor kepada dia. Karena dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu hebatnya saya lihat Injil Yohanes ini. Luar biasa. Bagi saya itu amazing lah. Dan kemudian tokoh lain adalah murid-muridnya. Walaupun murid-murid di sini hanya disebut. Karena peranan mereka sepertinya adalah orang yang datang mendampingi Yesus. Ayat 2. Yesus dan murid-muridnya, karakteristik mereka di sini adalah undangan. Ya. Bagaimana Anda sebagai tamu undangan, suami, istri dipanggil sebagai tamu undangan, mungkin membawa anak-anak juga ke tamu ke pesta. Mungkin seperti itulah murid-murid. Tapi siapakah murid-murid ini? Saya membuat di situ di pasal 1 ayat 35 sampai dengan 51 ada nama-nama murid di situ, antara lain adalah Yohanes, saudaranya tentu ada Yakobus walaupun tidak disebut. Lalu kemudian ada Andreas, ada Simon yang sudah diubah namanya menjadi Kepas. Perhatikan di sana karena Yesus baru merubah nama Simon menjadi Kepas ayat 42. Yesus memandang Simon dan dia berkata pada Simon,
anak Yohanes, engkau dinamakan Kefas. Jadi Tuhan baru mengubah nama dia, istilahnya tanda petik seperti dibaptis gitu ya, dikasih nama baru oleh Tuhan. Lalu kemudian hari ketiga dia dibawa Yesus ke pesta. Nah, itu hebat banget. Dan kemudian kita lihat di sini tokoh penting lain adalah Ibu Yesus. Nah, dikatakan dalam ayat 3, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Lalu terjadi lagi dialog di sana. Lalu ayat 5 dikatakan, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Ayat 2, ayat 4, ayat 5, memang hanya 2 kali disebut sosok Ibu Yesus. Tapi dia penting di situ. Kalau bukan karena Ibu Yesus, nggak ada peristiwa sukacita, pujian dari pemimpin pesta kepada pengantin. Ya, walaupun disebut dia hanya 2 kali, tapi hebat sekali peranan dia. Pertama adalah yang melaporkan kepada Yesus, lalu kemudian kedua adalah yang mendesak pelayan-pelayan untuk melakukan sesuatu. Nah, hebat. Dan kemudian tokoh lain adalah pelayan-pelayan, karena disebut di situ, tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, lalu kemudian pertama Yesus ngomong, Ibu Yesus yang ngomong kepada pelayan, komunikasi Anda lihat di sini berubah. Ibu Yesus ngomong pada pelayan, menunjukkan supaya pelayan ini melakukan sesuatu yang diperintahkan Yesus. Tiba-tiba ayat 7, perhatikan, sekarang Yesus yang ngomong dengan pelayan. Hebat, bagi saya itu penting banget. Maria membuat connecting bukan hanya Yesus dengan dirinya, tapi Yesus dengan pelayan. Perikop ini indah. Jadi pelayan karena mereka taat, lalu kemudian saya nggak tahu bagaimana perasaan pelayan ketika pelayan mendengar ayat 9. Ketika pelayan mendengar ayat 10, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah puas minum barulah yang kurang baik. Saya bisa bayangkan hati pelayan. Walaupun tidak disebut lagi pelayan di situ, tetapi sampai di sejauh itu kita dengar, kita lihat bahwa pelayan mendengar perkataan Ibu Yesus, pelayan mendengar perintah Tuhan Yesus, pelayan melakukan perkataan Tuhan Yesus, pelayan menghantarkan air yang dicedok kepada pemimpin pesta, pelayan mendengar bahwa sesuatu telah terjadi. Saudara bisa melihat di sini, kalau Anda mau khotbah, saudara bisa bikin tema, wih ini kita khotbah apa? Pelayan yang taat, ya kan gitu. Pelayan itu nggak disebut namanya, tapi pelayan itu taat dan pelayan itu mendengar, melihat, menyaksikan banyak hal yang terjadi. Nama tidak penting siapa disebutkan di situ, tapi kehadiran mereka, pekerjaan mereka menjadi penting. Dan maksud saya di sini Bapak Ibu sekalian, saudara bisa melihat sebuah perikop dari berbagai aspek dan saudara dari satu perikop ini khotbahnya bisa 5 minggu loh. Jadi bisa 5 minggu ya. Dan saudara bisa diberkaya. Dan apalagi pemimpin pesta. Pemimpin pesta ini pun tidak disebut siapa namanya. Tapi pemimpin pesta itu yang ngomong sama mempelai. Dan Tuhan Yesus dalam bagian ini tidak ngomong sama pemimpin pesta. Dan dia juga tidak ngomong sama sama yang mempelai yang menikah. Apalagi pada keluarga mempelai. Tidak. Nah kita melihat di sana sebuah sebuah peristiwa yang indah. Ada batasan Tuhan Yesus melakukan sesuatu sampai sejauh mana gitu loh. Sejauh mana Yesus bertindak. Dan setelah itu bergulir dia berkat itu. Dan kemudian dikatakan di sana pujian itu. Cerita ini diakhiri oleh Injil Yohanes sampai dengan ayat 10. Perkataan pemimpin itu. Lalu mereka puas. Lalu kemudian baru ayat 11 dilukiskan oleh Yohanes. Kenapa mujizat itu dilakukan? Nah, perhatikan di sini kata kapan. Ya. Selain itu juga Kana yang di Galilea. Saya sudah katakan tadi Kana adalah tempat di mana orang
bertani anggur, ada pemerasan anggur. Saya baca di informasi Perjanjian Baru. Loh, kok kok bisa terjadi krisis anggur di mana ada pabrik anggur? Ceritanya gitu. Nah, itulah kehidupan itu bisa terjadi kan. Kayak di New York sekarang ini misalnya. Padahal New York itu begitu luar biasa, tapi masa COVID terjadi krisis pangan. Banyak orang menganggur, harus berjam-jam ngantri untuk dapat pangan dan seterusnya. Di kota lain juga ada. Saya dengar ada sebuah kota yang sebenarnya tidak pernah itu kekurangan makanan, tapi justru kekurangan makanan. Bisa terjadi kehidupan itu, dan itulah hebatnya Injil Yohanes ini mengajak kita melihat itulah persoalan manusia. Siapa nyangka bahwa pada 3 bulan ini kita harus lockdown di Indonesia. Padahal kita baru merayakan Natal, happy, dan lain sebagainya pada waktu bulan Desember, lalu bulan Januari orang masih merayakan Tahun Baru, dan seterusnya itu. Sebentar sekali berubah. Tiba-tiba kita lockdown, dan seterusnya. Dan ini bisa kita angkat ke permukaan, dilihat dari Injil Yohanes. Kita terhibur. Kita bisa terhibur melihat situasi sekarang. Oh, ternyata bukan kita saja yang seperti itu. Kota Kana bisa mengalami, di mana ada kebun anggur, ada pabrik anggur, tapi justru yang menikah bisa kehabisan anggur. Dan itu sebabnya kayaknya Ibu Maria bingung, nggak tahu mau kemana. Mungkin sudah ditanya seluruh kota oleh Ibu Maria. Mungkin disuruh pelayan-pelayan, tanya dulu sana sini. Dan barangkali kita tidak tahu, kita hanya pakai imajinasi kita. Barangkali udah ditanya-tanya, nggak ada anggur. Dan pada waktu yang tepat, itulah pemunculan kapan di sini, pada hari ketiga. Dan pestanya orang Yahudi, saya baca di tafsiran, bisa sampai 1 minggu. Ya. Dan kalau misalnya terjadi krisis ini, wah itu bisa bahan omongan, bisa mendapat malu. Apalagi budaya Yahudi sangat kental dengan budaya sensitif dengan budaya malu dan sangat menjunjung budaya kehormatan. Kalau pesta berhasil, itu sebuah kehormatan bagi pengantin, bagi kedua pihak keluarga. Jadi budaya Yahudi sangat kental dengan budaya kehormatan dan menghindari budaya malu. Dan Tuhan Yesus memberi jawaban. Tuhan Yesus memberi jawaban bahwa Tuhan Yesus, kalau kita melapor sama dia, kayaknya seperti dikatakan Roma 10 ayat 17, barang siapa yang percaya kepada aku tidak akan dipermalukan. Dan Roma 10 ayat 17 ya, siapa yang percaya pada aku tidak akan dipermalukan, itu menjadi sangat penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, seterusnya itu kita lihat apa yang terjadi di kota Kana. Ya terus terang kita lihat jelas ada perkawinan. Saya katakan tadi, perkawinan orang Yahudi bisa berlangsung kurang lebih 1 minggu pestanya. Lalu kemudian kita temukan lagi di sana, Bapak Ibu sekalian, terjadi krisis kekurangan anggur. Dan kita lihat lagi peristiwa di mana Ibu Maria tiba-tiba menceritakan kepada putranya. Ini juga menarik perhatian kita. Yesus baru meninggalkan profesinya tukang kayu. Setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, lalu kemudian Yesus tidak lagi tentu mencari uang bagi termasuk uang bagi ibunya, ya karena setelah Yusuf meninggal pada waktu Yesus berumur kurang lebih 14-15 tahun, tulang punggung keluarga itu adalah Yesus. Dan tentu ada saudara-saudara yang dilahirkan oleh Maria dari pernikahan Yusuf yang juga barangkali harus bekerja. Tetapi Tuhan Yesus baru meninggalkan pekerjaan sebagai tukang kayu, dan kemudian tentu Maria tahu itu. Kenapa Yesus meninggalkan pekerjaan sebagai tukang kayu? Karena Maria sudah mendengarkan suara malaikat yang berkata kepada dia 30 tahun sebelumnya. Dan tidak ada penyesalan bagi Maria. Tetapi saat yang tepat ini kita melihat bahwa ibunya mau bercerita kepada Tuhan Yesus. Mereka kehabisan anggur. Kita nggak tahu apa yang di pikiran Maria. Nggak tahu kita apa yang di pikiran dia sebenarnya. Mengharapkan apa dia ketika dia melaporkan mereka kehabisan anggur. Saya membaca beberapa penafsir Perjanjian Baru mengatakan, kita nggak tahu apa yang di pikiran Ibu Maria ketika dia bercerita.
melaporkan pada ibunya mereka kehabisan anggur. Sebab dia tahu putranya tidak punya uang sebesar berapa banyak untuk menyediakan anggur dan kemana lagi cari anggur tentunya. Dia tahu apa makna dari ucapan itu. Tetapi ada sesuatu yang gara-gara ucapan itu terjadi hal yang di luar dugaan. Kemudian kita lihat lagi dalam bagian ini adalah bahwa isu yang diangkat dalam Yohanes ini adalah isu memberi pertolongan. Pertolongan yang tidak terduga. Bahkan tindakan yang tidak terduga. Siapa yang bisa menduga bahwa Yesus akan melakukan sesuatu di luar akal sehat? Ya, dalam tempayan apa itu pelayan-pelayan aja juga pasti bingung ketika Yesus bilang, di sini ada 6 tempayan, kalian isi dengan air. Padahal tempayan itu adalah air yang untuk pembasuhan kaki tamu-tamu orang Yahudi kalau mau masuk ke rumah. Apalagi kalau mau pesta seperti itu, pasti disediakan banyak tempayan untuk membasuh kaki-kaki tamu. Dan mungkin Yesus lihat di sana ini sudah kosong, ya, suruh isi aja. Tidak ada yang pernah menduga. Saya pikir juga pelayan tidak, Maria juga tidak. Murid-murid juga bingung. Ini orang yang memanggil kita 3 hari yang lalu, mau bikin apa? Jadi ada satu hal yang menarik di sini adalah soal apa. Indah banget perikop ini. Lalu kemudian kita lihat di dalam pertanyaan berikutnya, bagaimana alur cerita ini? Bapak Ibu, coba kita lihat alurnya yang dikatakan Yohanes. 2 ayat pertama menjelaskan hubungan Yesus dengan murid-murid setelah pemanggilan, ya, di pasal 1. Setelah perhatikan pemanggilan pasal 1. Coba lihat dulu Bapak Ibu sekalian di pasal 1. Ya. Ini ada 2 murid Tuhan Yohanes Pembaptis. Coba dulu lihat ayat 37 pasal 1. Ada 2 murid yang mendengarkan ucapan guru mereka Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis sudah berulang-ulang mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Ya. Coba lihat di atasnya ayat 29. Yohanes Pembaptis maksudnya ketika Yesus lewat, dia juga berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan termasuk 2 murid yang kemudian datang kepada Yesus mendengarkan perkara itu. Mendengar Yohanes guru mereka mengatakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya 2 murid itu bingung. Ini tinggalnya di planet mana? Lalu perhatikan ayat 38. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikuti Yesus dan bertanyalah Yesus kepada mereka, kamu mau mencari apa? Lalu pertanyaan mereka sederhana, Guru, Rabi, di mana engkau tinggal? Emangnya rumahmu di mana? Kata guru kami, kau anak domba Allah menghapus dosa dunia. Ini dari planet mana datangnya? Mungkin itu di pikiran mereka kalau saya baca ya masa kini ya. Itu pertanyaan yang sangat punya makna besar. Mendengar kata anak domba Allah, di mana engkau tinggal? Karena kalau Yesus anak domba Allah menghapus dosa dunia, pasti dia orang kudus dong. Bukan orang dari kudus maksudnya. Tapi orang yang suci dong, yang tak bercacat. Terus pertanyaan murid-murid jelas dong. Ini tinggalnya di mana? Sehingga dia layak menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kemudian kita tahu Tuhan Yesus mengajak mereka ke rumahnya. Dan itu pertemuan dikatakan ayat 39 pukul 4. Lalu kemudian kita lihat tiba-tiba pertemuan itu membuat berubahlah Andreas. Ayat 41. Andreas yang bertemu dengan Simon berkata, kami telah berjumpa dengan Mesias. Hebat. Hanya melihat tempat di mana Yesus, mereka langsung berubah. Mereka tahu siapa Yesus. Bapak Ibu, apa artinya ini bagi kita? Kalau kita membuka ruang kepada orang lain, mungkin keramah tamahan kita membuka ruang kepada orang lain, menjawab pertanyaan orang, lalu orang itu bisa berubah. Dan saya kira ini yang dibutuhkan orang sekarang ini. Orang pengen datang ke gereja. Tapi apakah gereja membuka ruang buat mereka?
Ada sejumlah pertanyaan mereka misalnya. Tapi ya, toh tidak terjawab. Ya. Misalnya guru agama di sekolah atau dosen di perguruan tinggi. Ada pertanyaan siswa atau pertanyaan mahasiswa. Apakah ada ruang dibuka untuk menjawab pertanyaan itu? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika Yesus membuka ruang, hati Andreas terpesona. Dan langsung yakin apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus adalah anak domba Allah, benar. Hebat. Gara-gara Tuhan membuka ruang hatinya. Itu juga terjadi di kota Kana. Ketika mereka kehabisan anggur, Yesus membuka ruang hatinya kepada perkataan Maria. Itu persoalannya di situ. Jadi sebenarnya peristiwa kota Kana ini adalah peristiwa di mana Yesus membuka ruang, walaupun dia katakan pada ibunya, "Ibu, mau apakah engkau? Waktuku belum tiba." Tetapi toh ketika Maria mengatakan pada pelayan, lakukan apa yang dikatakannya. Langsung Tuhan membuka ruang, membuka waktu, memberi waktu. Yang tadinya dia bilang, "Mau apakah engkau dengan ibu? Waktuku belum tiba. Aku di sini hanya tamu undangan bersama murid-murid datang." Tiba-tiba Tuhan menggunakan waktu, peluang yang ada, menyatakan kemuliaannya. Lalu kemudian kita lihat bahwa perkawinan itu diberkati oleh Tuhan. Saya belajar dari sini adalah murid-murid ini, Andreas, Petrus, baru diubah namanya Kefas, lalu kemudian ada Filipus. Saudara-saudara bisa lihat di sana Filipus yang dipanggil oleh Tuhan, "Mari ikutlah aku." Dan kemudian Filipus mengikut Yesus, lalu dia cerita kepada Nathanael bahwa dia sudah berjumpa dengan Mesias. Nathanael bilang, "Hah? Mesias itu emangnya dari mana?" Katakan di dalam ayat yang 45, Nathanael mengatakan, mana ada yang benar dari Nazaret. Ayat 46, mungkinkah sesuatu yang datang dari Nazaret? Tapi Filipus enggak KO, dibilang Nathanael begitu. Filipus masih sabar, dia bilang, udahlah, enggak usah gitu-gitulah. Ayolah, ku bawa kau bertemu dengan dia. Akhirnya Nathanael bertemu dengan Tuhan, lalu Tuhan sama bilang, "Nathanael, kau orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan." Kenapa? Karena ini mencari Mesias, mencari kebenaran. Dan Nathanael kaget, dia bilang, "Kenapa engkau mengenal aku? Bagaimana kau mengenal isi hatiku yang paling dalam?" Terus Yesus bilang, "Oh, kemarin sebelum engkau berjumpa dengan Filipus, kau sudah kulihat di bawah pohon ara." Nathanael langsung bilang, "Rabi, aku tahu bahwa engkau adalah Raja orang Israel, anak Allah." Baru 3 hari sebelumnya, Andreas mengaku Yesus Mesias. Baru 3 hari sebelumnya, Filipus mengikut Yesus. Petrus diubah namanya jadi Kefas. Nathanael baru ngomong kepada Tuhan, "Rabi, anak Allah engkau datang dari Allah. Kau Raja Israel." Pengakuan-pengakuan ini baru 3 hari sebelumnya terjadi. Makanya pasal 2 ini tiba-tiba dia katakan oleh Yohanes, 3 hari kemudian. 3 hari setelah apa? Setelah juga Yesus berkata kepada murid-muridnya, perhatikan ayat 50, karena Yesus pernah berjanji pada murid-muridnya, terutama ayat 51, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah akan turun naik kepada anak manusia. Oh, kamu akan melihat perkara yang jauh lebih besar yang kukatakan dalam pertemuan kita hari ini." 3 hari kemudian dibuktikan oleh Tuhan. Saudara, ini mirip dengan, coba dulu kita lihat sebentar, Matius pasal yang ini ya, kita lari dulu Matius 17. Matius 17, kalau saudara lihat di sana, itu adalah perikop di mana Tuhan Yesus berubah rupa di gunung yang tinggi. Ada perkataan di sana 6 hari kemudian, mirip dengan Yohanes pasal 2, 3 hari kemudian. 3 hari kemudian dihitung dari mana? Sama juga Matius 17. 6 hari kemudian dihitung dari mana? Yaitu dari pasal 16. Dihitung dari pasal 16 ayat 28, ketika Yesus berkata, "Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini
ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. 6 hari kemudian setelah ucapan ini, nah, Yesus memberi gambaran seperti apa kedatangan anak manusia itu dalam kemuliaannya. Yaitu di gunung yang tinggi, berubah rupa, hadir Musa dan Elia. Murid-murid melihat kemuliaan Tuhan. Apalagi kalau dia datang sebagai raja nanti. Itu baru gambaran awalnya. Luar biasa. 3 hari kemudian. Oke. Kemudian kita beralih kepada pasal yang Yohanes ayat 3 sampai 4. Saudara, kita lihat di sana pasal Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4. Kita lihat di sini Yohanes mengajak kita untuk mendengarkan isi hati Ibu Yesus. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Aduh, ini seorang wanita yang berkata. Dari tadi ayat 1 dan 2, para laki-laki di situ di atas. Ya, murid-murid dan Yesus. Oke. Kemudian tiba-tiba ayat yang ketiga ini, ada ibu, sosok ibu yang menceritakan sesuatu kepada putranya. Bercerita tentang keadaan kehabisan anggur. Yohanes mengajak kita, yang menulis Injil ini mengajak kita mendengar apa yang ada di hati Ibu Yesus. Oke. Lalu kemudian kita diajak oleh Yohanes mendengar ucapan Yesus menanggapi perkataan itu. Mengapa? Mau apakah engkau daripada aku, Ibu, saatku belum tiba? Hebat sekali Yohanes ini yang menuliskan bagian ini. Pertama kita diajak untuk mendengarkan kepedulian Ibu Maria atas apa yang terjadi. Saya menulis di medsos saya dan bahkan saya membuat postingan kurang lebih 9-10 menit bahwa menghadapi COVID ini kayaknya kita bisa belajar dari Ibu Maria yang peduli. Di sini Ibu Maria bukan pemilik pesta, mungkin kerabatnya kata ahli perjanjian baru, mungkin saudaranya yang menikah, maka dia ada di sana. Tapi apapun itu yang kita lihat adalah gambarkan di sini dia menjadi sosok yang peduli, melapor gitu loh. Mungkin kita tahu bahwa seorang janda dari mana uangnya beli anggur, nggak mungkin juga dia beli anggur lah. Kalaupun dia merasa, aduh ini perlu ditolong, berapa duit dia untuk mengadakan itu? Tapi satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah memanfaatkan momentum. Saat lawatan Tuhan datang, situ dia melaporkan kepada Tuhan. Ini khotbah yang bagus Pak Imam. Jadi Pak Imam bisa bikin tema yang bagus. Bagaimana memanfaatkan momentum ya saat lawatan Tuhan datang, lalu kemudian orang bisa menceritakan apa yang terjadi kepada Tuhan. Dan saya kira ini bagaikan ritual ibadah. Dalam ibadah orang mengundang kehadiran Tuhan atau mengakui kehadiran Tuhan. Apalah itu namanya, mengakui kehadiran Tuhan. Dan pada saat kita mengakui kehadiran Tuhan itu saat ibadah itu, kita melaporkan semua isi hati kita melalui doa syafaat, doa permohonan, doa dan seterusnya kepada Tuhan. Dan kita lihat di bagian ini adalah kita diajak ayat 4 untuk melihat. Lalu Yesus berkata, mau apakah engkau daripada aku, Ibu, saatku belum tiba? Nah, pertanyaan adalah, kenapa Yesus mengatakan saatku belum tiba? Ya, kenapa dia katakan ini saatku belum tiba ini? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan di sini. Apakah maksudnya dengan saatku belum tiba? Kalau kita membaca seluruh Injil Yohanes, nah menafsirkan kata seperti ini Bapak Ibu sekalian dalam PA ini, saya mengajak saudara supaya jangan keluar dulu dari konteksnya. Karena kita bicara konteks Yohanes, maka coba kita melihat ungkapan Yesus saatku belum tiba ini dari kacamata seluruh Injil Yohanes. Karena berulang kali Yesus bicara waktuku belum tiba. Ya. Di Yohanes pasal 7, Yesus pernah berkata saudara-saudaranya, waktuku belum tiba. Ya. Bagi kamu selalu ada waktu. Lalu di Yohanes pasal 9 juga pernah ada kata seperti itu. Selagi hari masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Allah. Itu masalah waktu. Lalu kemudian nanti di pasal 17, Bapa, permuliakanlah anakmu. Saatku sudah tiba, supaya Bapa mempermuliakan anakmu dan anakmu mempermuliakan engkau. Jadi
Saatku belum tiba, bisa aja pengertiannya adalah, Bu, saatku untuk dimuliakan di kayu salib belum tiba. Salib masih jauh, Bu. Saya juga baru mulai pelayanan bersama murid-muridku. Salib masih di sana, Bu, masih jauh. Karena tujuanku datang adalah untuk mati di salib sana supaya Bapa dipermuliakan, supaya anak manusia ditinggikan. Apalagi kalau kita membaca pasal 3 perkataan Tuhan Yesus kepada Yohanes Pembaptis kan itu. Perkataan Tuhan Yesus kepada Nikodemus maksud saya. Kan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apakah Bapak ingat enggak ya bahwa Musa pernah meninggikan ular di padang gurun? Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Dan perkataan Tuhan kepada kepada ibunya seperti itu. Dikatakan di sana adalah, mau apakah engkau dengan aku, Ibu? Waktuku belum tiba. Salib masih jauh, Bu, 3 tahun ke depan masih. Tapi yang menarik adalah dalam bagian ini Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Wah, ini yang hebat. Seperti 2 hal yang dilakukan Yesus. Pertama, dia melaporkan, seperti ingin menggerakkan hati Tuhan yang datang. Yang kedua, dia membuka ruang. Karena dengan berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Dia seperti connecting Yesus dengan nelayan, tetapi sekaligus membuka ruang supaya Tuhan bertindak, supaya nelayan bergerak. Hebat, hebat bagian ini. Dan ini bisa membangun inspirasi kita, ya, supaya karya Tuhan dinyatakan, ya, harus ada yang membuka ruang. Ya, harus ada yang membuka ruang, harus yang membuka peluang, harus ada yang connecting. Dan kemudian gayung bersambut, kita tahu bahwa Tuhan Yesus take action, mengambil alih. Saya melihat ayat 7, Yesus mengambil alih. Ayat 7, Yesus berkata pada nelayan-nelayan, isilah tempayan itu dengan air, lalu mereka dulu mengisinya. Di sini kita lihat Yesus melakukan tindakannya, pelayan melakukan tindakannya. Lalu ayat 8, Yesus berkata lagi, melakukan bagiannya, sekarang cedoklah dan bawalah pada pesta. Lalu pelayan pun membawanya. Yesus, pelayan-pelayan, melakukan bagian mereka masing-masing. Hebat, hebat. Tuhan yang memberkati, ada orang yang melakukan bagiannya. Ada sosok manusia yang juga seperti bekerja sama dengan anak Allah yang maha mulia itu, melakukan sesuatu. Hebat. Kita bisa didapat inspirasi, Tuhan menggunakan manusia. Tuhan menggunakan saudara sebagai pelayan-pelayan untuk mewujudkan rencananya dimanapun situasi berada. Tuhan membutuhkan orang. Itu sebabnya pada pasal yang pertama, Tuhan Yesus memanggil murid-murid. Karena dia ingin bekerja melalui murid-murid. Dilatih selama 3,5 tahun dan kemudian hari, Tuhan Yesus mengerjakan banyak perkara melalui para rasul yang setelah dilatih. Di sini pun kita lihat di sana. Setelah itu kita diajak untuk melihat pemimpin pesta. Pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya, dan ia memanggil mempelai dan berkata pada setiap orang menghidangkan anggur dahulu, yang baik dahulu, dan sesudah puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hebat bagian ini. Ini mirip dengan, apa ya, saudara, coba dulu lihat di kitab Amsal, kitab Amsal Perjanjian Lama, ada satu bagian dalam kitab Amsal, kayaknya di pasal yang ke berapa ya? Katakan di sana, jangan kau memuji dirimu, tetapi biarlah orang lain yang memuji engkau. Ya kan? Dikatakan di kitab Amsal, bentar dulu saya lihat. Kalau nggak ketemu ya kita lewat saja dulu nanti. Itu Amsal 27. Amsal 27. Janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu hari itu.
Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Yang memuji kehebatan pekerjaan Tuhan dan para nelayan, orang lain, pemimpin pesta. Menarik banget bagi saya ini. Ya, Tuhan mengizinkan apa yang terjadi itu dihargai oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, bukan dirinya. Dan pemimpin pesta mengakui bahwa telah terjadi sesuatu. Sedangkan nelayan kayaknya tidak perlu mengetahui hal itu, dan karena dia hanya melaksanakannya. Di pasal 2 lalu dikatakan di sana para pemimpin pesta itu lalu memanggil mempelai laki-laki dan berkata padanya. Hebat sekali. Berarti telah terjadi sesuatu. Dan itu orang lain yang mengakui apa yang terjadi itu beserta kualitasnya. Ini mungkin pelajaran rohani juga bagi kita. Ya, kadang kita sesudah mengerjakan sesuatu, kita juga ingin mengagung-agungkan itu supaya orang lain mengakui kita. Tapi dalam bagian ini nampaknya tidak seperti itu pelajarannya. Biarlah orang lain mengakui kualitas apa yang terjadi. Karena yang terjadi itu adalah kehadiran kuasa anak Allah, anak tunggal Allah, kasih karunia dan kebenarannya nampak dalam peristiwa itu, dan orang lain yang mengakui. Lalu ayat 11, kita diajak oleh Yohanes untuk melihat tujuannya. Hal itu dibuat Yesus di kota Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda tanya, dengan itu yang telah menyatakan kemuliaannya pada murid-muridnya yang percaya padanya. Berarti tujuan daripada kasih karunia Tuhan dinyatakan di pesta di kota Kana ini, termasuk juga untuk murid-muridnya. Tuhan mengizinkan peristiwa itu terjadi. Tuhan menggunakan momentum itu terjadi untuk membuktikan pada muridnya bahwa 3 hari sebelumnya dia sudah berkata, peristiwa-peristiwa yang jauh lebih hebat lagi akan kalian lihat. Jadi di sini kita lihat ada kebenaran. Ya, ucapan Yesus 3 hari sebelumnya benar, dibuktikan, teruji, dan pelan-pelan para murid melihat. Jadi makanya saya katakan tadi, Injil Yohanes ini saya lihat tema besarnya bagi saya pribadi dari sejak dulu adalah kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus pokoknya adalah anak Allah yang selalu menyatakan kasih karunia dan menyatakan kebenaran. Ucapannya benar. Tidak ada dusta dalam mulutnya. Dia bisa dipercaya. Kalau dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai pada Bapa kecuali melalui aku. Itu benar. Pokoknya ucapan-ucapan Yesus, ya banyak sekali. Akulah jalan, ya kebenaran hidup. Akulah terang dunia. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, akulah pokok anggur yang benar. Dan seterusnya itu. Ada banyak ucapan-ucapan yang seperti itu. Saya mau melihat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 ayat 17. Ucapannya benar. Jadi siapapun kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita datang kepada pribadi yang benar, bukan yang berdusta. Gak ada kebohongan pada diri Tuhan Yesus. Ini penting sekali kita sampaikan di zaman ini, di zaman menghadapi virus ini, supaya orang jangan kecewa kepada Tuhan. Kalau Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, beban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Ucapannya benar. Tinggal kita datang kepada Dia. Kalau Tuhan Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ucapannya benar, karena ini sudah dibuktikan juga. Jadi banyak pertanyaan Bapak Ibu sekalian, di slide berikutnya saya kemukakan. Tapi saya ingin masuk kepada pemaknaan, karena sebentar lagi kita selesai, akan ada mungkin pertanyaan-pertanyaan, silakan. Kalau enggak juga masukkan nanti di chat, nanti saya bisa jawab. Jadi kita lihat di sini pemaknanya adalah bahwa tanda pertama di kota Kana ini yang utama adalah untuk para murid yang sudah dipanggil, supaya para muridnya mulai melihat siapa yang memanggil mereka, dan ini bisa menjadi semacam inspirasi bagi kita. Saya yakin kita yang ikut dalam PA online ini mungkin sudah mengikut Tuhan sekian belas tahun yang lalu dan seterusnya. Tahun demi tahun saudara melihat
kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan, lalu Anda makin terpesona terhadap dia. Saya juga sama. Komitmen saya memperbaharui hidup saya pada Tuhan Yesus adalah pada tahun 76. Lalu setelah itu sampai sekarang, wah, hari lepas hari, waktu lebih waktu, terus aja pengenalan itu, membaca Injil dan seterusnya, terus mempesona. Dan itu sebabnya salah satunya saya senang PA Online ini, temanya adalah mengenai pribadi Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus yang kita ceritakan pada banyak orang. Dan biarlah kita di belakang Tuhan Yesus dan kita mengizinkan Tuhan Yesus yang di depan kita memimpin kita. Apa makna peristiwa di kota Kana itu dengan pernyataan Yohanes bahwa Tuhan adalah firman yang menjadi manusia penuh kasih karunia kebenaran? Dan saya katakan tadi, justru inilah temanya. Ya. Ada krisis, ada yang minta tolong, dan ada pertolongan. Pertolongan itu terjadi bukan karena yang meminta itu pemimpin pesta, bukan. Bukan karena yang meminta itu mempelai, bukan. Mempelai mah senang-senang di sana, mana tahu dia raja 1 minggu dia. Kalau kami pesta orang Batak disebut raja 1 hari. Ya, raja 1 minggu dia. Anak mikirin itu, pokoknya dia terima beres. Tapi walaupun orang lain yang bermasalah, kita belajar dari diri Ibu Yesus. Dia care, dia peduli. Itu pelajaran yang hebat ya. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang bermasalah atau gereja lain bermasalah, walaupun kita hamba Tuhan di gereja ini, mestinya kita seperti Ibu Maria lah, juga melaporkan pada Tuhan, Tuhan, gereja ini ada bermasalah, tolonglah Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa arti cerita ini dituliskan oleh Yohanes agar dipelajari oleh jemaat mula-mula? Oh iya jelas. Karena pada waktu itu kalau saudara perhatikan di Matius pasal yang kedua, nanti ada perlawanan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus di bait Allah. Dan kemudian saudara bisa melihat di Matius pasal 13, bagaimana digambarkan oleh Tuhan Yesus akan ada orang membenci kamu dan seterusnya. Ini memang menjadi pengalaman warga gereja di abad mula-mula. Dan Rasul Yohanes mengajak mereka untuk bangga dengan Tuhan Yesus walaupun berada seperti situasi yang tidak menyenangkan atau permusuhan, supaya mereka bisa melihat toh Tuhan Yesus memberi jawaban atas krisis masalah kita. Banyak lagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan di sana, jadi silakan saja. Terus pertanyaannya adalah bagaimana kita menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Saya pikir bahwa dalam penerapan kebenaran kita lihat di sini apa? Pertanyaan kita, apakah ada pengakuan tentang diri Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus yang perlu kita kembangkan? Ya siapa tahu, kadang-kadang ada banyak orang sudah rajin ke gereja, tapi ya pengenalannya pada Tuhan Yesus biasa-biasa. Dia manusia biasa saja, bukan yang luar biasa. Tidak memiliki pengenalan seperti Maria yang mengenal diri Yesus yang luar biasa. Apakah ada perilaku yang dapat kita pelajari dari Ibu Yesus untuk bisa kita terapkan saat ini? Ya ada. Saya katakan tadi kepedulian. Dan dia kepeduliannya dinyatakan hanya dengan melaporkan. Bagaimana ini prakteknya? Ya berdoa syafaat untuk orang-orang medis, dokter yang menangani COVID, Presiden Jokowi dengan tim, semua orang di daerah yang menangani, kita berdoa bagi banyak orang. Bukti kepedulian kita, melapor kepada Tuhan. Ya tentu, mungkin ya tentu dengan membuka ruang, pertolongan-pertolongan kecil untuk mereka. Seperti Ibu Yesus membuka ruang dengan menyuruh para pelayan mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Itu saya kira bentuk pertolongan yang bisa dia lakukan. Ketiga, apa pelajaran yang dapat kita lihat dari para pelayan? Pelayan ini mengajari kita unsur ketaatan. Dia nggak protes. Mestinya pelayan bisa protes dong. Ini kok tempayan disuruh lagi diisi, emangnya tamu-tamu mau datang. Terus ketika pelayan-pelayan disuruh oleh Yesus, codoklah. Bapak Ibu, kadang orang menganggap codoklah berarti air dari tempayan itu dicedok. Ternyata bukan, kata para beberapa ahli perjanjian baru. Ternyata codoklah itu maksudnya ambil lagi dari sumber air yang tadinya mengisi tempayan ini.
Diambil dari situ. Dan air di tempat yang sudah di situ nggak dikotak-katik. Ketika air yang dari cedok dari sumbernya yang pertama ini dibawa ke pelayan berubah menjadi anggur, ya otomatis air yang di tempatnya sudah berubah jadi anggur. Hebat banget ya. Dan kita bisa belajar dari sini, ada pelayan yang tidak protes gitu. Taat saja yang dilakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan saya kira itu momentum buat para pelayan untuk mengenal siapa Tuhan Yesus. Tak perlu ditulis nama. Pelajaran berikutnya, apa yang perlu kita akui di hadapan Tuhan? Mungkin ada kekeliruan kita kah? Mungkin ketidakpedulian kita selama ini, atau ya pemahaman kita mengenai kasih karunia Tuhan Yesus yang terbatas, atau mungkin kita merasa apa ucapan Yesus bisa dipercaya, apa ucapannya itu hanya dulu saja, sekarang tidak, dan seterusnya. Tapi pasti ada sesuatu yang perlu kita akui, kekeliruan di hadapan Tuhan. Terus terakhir, Bapak sekalian, kira-kira kalau Anda mau sharing, saudara-saudara yang saya lihat di sini ada jumlahnya banyak ya, ada 30 tujuan kita di sini. Kira-kira kepada siapa ini mau di-sharingkan? Cerita ini, hasil PA ini mau Anda sharingkan kepada siapa? Saudaralah yang tahu ya. Dan silakan tulis komentar di sini, ada bagian, ada komentar yang Anda bisa sampaikan kepada siapa. Oke. Dan singkat saja, Yohanes pasal yang kedua sampai 1 sampai dengan ayat yang 11. Kemudian dia dilanjutkan dengan Yohanes pasal yang ke berapa ini? Ayat 13 ya. Karena ayat 12 ada selingan dikatakan di sana sesudah Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan ibunya dan saudaranya dan murid-muridnya, mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Dan kemudian tiba-tiba Bapak Ibu, yang menarik perhatian saya di sini adalah kalau Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, di situ digambarkan kebaikan Tuhan Yesus dalam arti menolong orang ibunya yang sedang gelisah terkait dengan krisis anggur dikatakan. Di dalam pasal yang kedua ayat 13-25 ini berbeda. Tokoh penting dalam cerita ini adalah Tuhan Yesus. Terus kemudian dia mengusir para pedagang, ternak, dan penukar uang, tokoh agama Yahudi, kemudian protes. Lalu kemudian Yesus menyatakan dasar tindakannya adalah karena mereka membuat bait Bapakku menjadi tempat berjualan. Itu di dalam ayat yang ke-16. Dan dia menjelaskan juga di dalam ayat yang ke-18 sebagai dasar tindakannya kepada tokoh-tokoh agama. Oke. Kalau dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 10 peristiwa itu terjadi di kota Kana, lalu kemudian kita diajak Yohanes beralih ke daerah Kapernaum. Sesudah itu tiba-tiba kita diajak ke sebuah lokasi yaitu di Bait Allah di Yerusalem. Kemudian dia ceritakan apa yang terjadi di Yerusalem. Kalau di dalam pasal 2 di atasnya dia seperti pribadi yang sangat lembut, murah hati, mau disuruh. Tapi di dalam Yohanes pasal 2, 13-25 ini, saya lihat di sini sosok Yesus yang tegas. Mungkin boleh katakan dia galak. Kenapa? Karena dia melihat bait Allah, rumah Bapakku, dijadikan sarang penyamun. Dan dia tidak tega itu. Dia melakukan sesuatu walaupun dari seutas tali, lalu dia usir semua pedagang. Dan pedagang lembu, dan kemudian penukar uang. Bisa dibayangkan ada ribuan orang di bait suci pada hari Paskah datang, karena datang dari berbagai tempat, mereka datang setiap tahun merayakan Paskah, lalu mereka membawa uang, karena dengan uanglah mereka bisa membeli ternak dari pedagang-pedagang, supaya bisa menjadi korban persembahan, tergantung tingkat ekonomi mereka. Kalau orang miskin hanya bisa beli sepasang burung terkukur, lalu mungkin yang lain bisa beli domba, yang lain bisa beli lembu kalau dia orang kaya, dan seterusnya. Tetapi yang menarik adalah para penjual ini sudah mencari keuntungan yang sangat besar. Penukar uang juga demikian, karena orang dari mana-mana membawa mata uang dari pemerintah Romawi, dan itu haram di bait suci. Itu sebabnya
harus ada penukar uang di sana. Harus dihalalkan dulu uang itu. Dengan cara penukaran. Lalu kemudian tentu ini mendapatkan untung bagi tokoh-tokoh agama. Maka ketika Yesus memporak-porandakan, bisa dibayangkan mereka kehilangan sumber ekonomi. Itu sebabnya mereka protes sangat keras. Dan itu ciri khas perikop ini. Perikop yang menggambarkan kebenaran. Kalau dalam perikop pasal 2 ayat 1 sampai 10 kasih karunia Tuhan. Dalam Yohanes pasal 2 di bawah ini kebenaran yang diucapkan oleh Tuhan. Karena dikatakan kebenaran yang disampaikan ditafsirkan oleh Yohanes ayat 17, karena cinta akan rumahmu menghanguskan aku, karena kebenaran ditegakkan. Lalu kemudian Yesus menyatakan ketika ditanya, tanda apa yang kau tunjukkan pada kami bahwa kau berhak membuat demikian? Lalu dia bilang, rombak bait Allah ini dan 3 hari aku mau mendirikannya. Kebenaran ditegakkan oleh Tuhan Yesus. Kebenaran tentang tujuan kedatangannya. Dan seterusnya. Kapan ini terjadi? Di hari raya Paskah. Di mana ini terjadi? Di bait suci. Bait yang harusnya suci, bait yang harusnya kudus, menjadi tidak kudus. Aha, sini masalahnya. Tempat yang seharusnya kudus, jadi tidak kudus. Nah, Yesus ngambek di situ. Lakukan transformasi. Dan kemudian, bait yang kudus ini sedang dipugar. Sedang terjadi pembangunan, 46 tahun sudah dipugar oleh Raja Herodes. Kenapa dipugar oleh Herodes? Supaya Raja Herodes itu mencari muka kepada orang Yahudi supaya kekuasaannya langgeng. Maka dia bangun itu bait suci itu. Yang sudah hancur. Ya, hancur pada waktu dihancurkan oleh siapa? Oleh tentara-tentara Babel ya, tentara Nebukadnezar. Kemudian coba dipulihkan lagi ya oleh Raja Herodes. Makanya mereka marah. Ini sudah 46 tahun masih sedang dipugar. Kau bilang robohkan 3 hari, kau akan bisa membangunnya kembali. Ini apa-apaan. Tuhan Yesus melihat ketidakkudusan di tempat kudus. Tadi, perikop di atas, terjadi krisis anggur di tempat di mana seharusnya ada anggur. Jadi kita lihat di situ ya, seperti ada paralelnya perikop yang di atas dengan yang di bawah. Walaupun tentu sangat berbeda, tapi kita melihat ketika di tempat kudus nggak ada kekudusan, satu-satunya yang bisa menegakkan kekudusan, yaitu Dia yang Maha Kudus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa isi dunia, yang Maha Kudus itu yang sanggup datang ke Yerusalem. Dan kita melihat hal itu, dan itu yang dilakukan oleh Tuhan juga, menguduskan rumahnya. Rumahnya itu bait Allah, yaitu kita sendiri, tubuh kita, diri kita, hati kita, bait Allah. Saya kadang berpikir virus ini, dibuat Tuhan untuk menguduskan bait Allah, rumah ibadah, dan seterusnya. Supaya orang jangan bangga dengan rumah ibadah yang mentereng lagi. Dan kemudian semua orang berefleksi, siapa tahu di tempat kudus, kurang kekudusan. Sorry ya, saya tidak mencela ini. Siapa tahu di tempat kudus, terjadi kurang kudus. Lalu kemudian kita lihat Tuhan sedang berbicara untuk membawa pengudusan supaya banyak orang sekarang dipulihkan, dikuduskan oleh Tuhan, rumah tangga dipulihkan, orang mau datang mengaku kepada Tuhan. Nah, bagaimana strukturnya? Lihat di sana di slide ini. Tuhan mengamati yang terjadi, lalu kemudian langkah berikutnya dia melakukan protes keras dengan alasan. Lalu ayat 17, para murid kemudian setelah kebangkitan memaknai ucapan Yesus. Lalu kemudian ayat 18-20, Yesus konfrontasi dengan tokoh agama. Perikop di atas tidak ada konfrontasi. Yang ada adalah pujian, penyambutan, penghargaan, kualitas pekerjaan Yesus. Perikop di bawah ini yang terjadi adalah protes. Mereka konfrontasi kepada Yesus karena menggoncang sumber ekonomi mereka. Ya, mafia yang terjadi di situ. Diporak-porandakan oleh Tuhan. Pemaknaan Yohanes tentang ucapan Yesus terjadi bait suci itu adalah kemudian diselipkan di dalam ayat 21-23.
Lalu kemudian ayat 23 adalah dampak dari perbuatan itu membawa positif. Karena dikatakan sementara Yerusalem, kemudian banyak orang mulai percaya kepada namanya, walaupun Yesus tidak mempercayakan diri mereka, karena dia tahu sebatas mana kepercayaan mereka. Mereka hanya percaya karena melihat tanda. Ribuan orang di Bait Allah ini, mulai mereka melihat, mulai mereka bertanya, rupanya ada sosok yang luar biasa. Mungkinkah ini Mesias itu? Mungkin itu pertanyaan mereka. Di ayat di atas, perikop di atas, pasal 2, ayat 1 sampai 10, dampaknya adalah ayat 11. Di ayat yang ke-13 sampai dengan 22, dampaknya adalah ayat 22-23. Sampai dengan ayat 25. Nanti, salah satu dampaknya adalah pasal 3. Membuka ruang bagi Nikodemus berkunjung kepada Tuhan Yesus pada malam hari. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu, selalu tindakan Yesus punya makna. Apapun yang terjadi, yang dilakukan oleh Yesus, sudah ada maksud. Ya, maksudnya begini, maksudnya begitu. Dan membuka ruang, ini akan terjadi, ini akan terjadi. Termasuk juga ketika Koperus ini, pasti ada maksud Tuhan. Ini mau kemana? STT seperti apa sekarang ini? Perguruan tinggi teologi nggak bisa bikin kuliah-kuliah jarak dekat, harus online. Semua gereja juga bikin online. Terus apa maksudnya ini semua? Hidup saudara juga ada maksudnya di hadapan Tuhan. Nah, kenapa Yohanes mau mengatakan ini? Ya, mengapa Yohanes Pembaptis menempatkan bukan Yohanes Pembaptis maksud saya. Kenapa Yohanes penulis Injil ini menempatkan peristiwa Bait Allah ini di dalam permulaan Injil, sedangkan Markus, Matius, Lukas menempatkan cerita itu menjelang hari Minggu terakhir Tuhan Yesus ya di Yerusalem. Ini menarik sekali. Pertanyaan orang, apakah ada 2 kali peristiwa? Kalau saya masih yakin sekarang ada 2 kali peristiwa. Kenapa? Nanti kalau kita lihat dampak peristiwa ini pasal 3 perjumpaan Yesus dengan Yesus pada malam hari, dampaknya nanti di pasal 7. Sekian waktu kemudian lalu Nikodemus membela Tuhan Yesus. Lalu kemudian di pasal yang ke-20 pada waktu Yesus mati, kemudian pasal yang ke-19 bagian terakhir maksud saya, kemudian Nikodemus menguburkan Yesus bersama dengan Yusuf Arimatea. Walaupun banyak perdebatan di sini bahwa peristiwa ini terjadi di akhir saja karena mengikuti cerita Matius, Lukas, dan Markus. Tapi saya melihat kayaknya ini pas 2 kali peristiwa. Jadi dalam 2 kali Paskah, karena Tuhan Yesus 3,5 tahun selama pelayanannya, ya pelayanannya sekitar 3,5 tahun, berarti 3 kali Paskah. Ya, berarti saya masih tetap yakin bahwa peristiwa penyucian Bait Allah ini di awal permulaannya dan membuka ruang buat Nikodemus, seorang tokoh agama Yahudi, salah satu dari kelompok majelis besar itu, yang kemudian membuka hati kepada Tuhan. Nah, kenapa Tuhan menyatakan kemarahannya kepada pedagang dan tokoh agama? Oke, saya melihat Bapak Ibu sekalian bahwa peristiwa ini menyatakan kemarahannya ketika Bait Allah menjadi tidak kudus lagi. Tapi sekaligus menyatakan kepedulian kepada banyak orang yang datang tiap tahun harus mengeluarkan uang besar. Istilahnya tanda petik diperas oleh pedagang mafia-mafia yang ada di dalam, yang sebenarnya itu adalah usaha-usaha dari pemimpin agama Yahudi. Bayangkan ribuan orang datang tiap tahun dan mereka membeli dengan harga yang mahal. Jadi saya melihat perikop ini adalah, walaupun terselubung, perikop ini seperti mau menyatakan kepedulian Tuhan kepada orang-orang yang seperti mereka dirugikan. Dan kemudian Tuhan menyatakan itu. Ada keadilan nampaknya terselubung, mau dikatakan oleh Tuhan dengan tindakan yang sangat hebat. Luar biasa Tuhan Yesus. Hebat banget gitu. Dan kemudian tiba-tiba dia menghadirkan sebuah konfrontasi. Menghadirkan siapa dirinya di Bait Allah. Dia mengaku bahwa Bait Allah adalah rumah Bapaknya. Hebat. Dan dari sini kita belajar sesuatu dari Tuhan Yesus. Keberanian. Dan Roh Kudus kayaknya membuat kita
harus berani, sama seperti Stefanus berani bersaksi tentang Tuhan, sama seperti Paulus diberanikan oleh Tuhan bersaksi tentang Tuhan. Hebat banget. Kenapa Tuhan Yesus dikatakan dalam Injil Yohanes, walaupun banyak orang percaya, dia tidak bangga kepada orang banyak itu. Bahkan dikatakan dia tidak mempercayakan dirinya pada mereka karena dia kenal siapa manusia. Dia tidak perlu orang memberi kesaksian pada tentang manusia sebab dia tahu apa yang dalam hati manusia. Ini menarik sekali bagi kita. Itu nanti sebabnya membuka peluang buat kita. Dia mengerti isi hati Nikodemus. Dia mengerti, dia tahu isi hati wanita Samaria. Dia tahu apa yang terjadi dengan pria di kolam Bethesda, Yohanes pasal 5 yang 38 tahun terbaring. Kemudian kita lihat dia tahu juga dengan kebutuhan 5.000 orang. Jadi awal-awal kita diajari Injil Yohanes memahami, Yesus bukan hanya penuh kasih karunia dan kebenaran, tapi dia maha tahu. Kita datang kepada Tuhan Yesus, bukan hanya dia belas kasihan, bukan hanya ucapannya benar, tapi bahwa dia tahu yang di hati manusia. Nah, seringkali praktiknya adalah saya gunakan ini untuk doa. Untuk doa saya gunakan, ya Tuhan, toh di dalam firman-Mu katakan bahwa Engkau tahu di hati manusia, Kau yang paling tahu di hati manusia, karena itu Kau tahu di hati si A, si B, si C, lawatlah Tuhan, dan saya bermohon begini. Saya mengajukan permohonan pada Dia yang Maha Tahu. Nah, ini penerapan kita pada masa kini yang bisa kita dalami. Jadi, Bapak Ibu sekalian, silakan nanti disimak lebih jauh. Dan kalau ada pertanyaan dan komentar, silakan sampaikan. Sekian dulu paparan saya, Bapak Ibu sekalian. Masih ada sebenarnya waktu. Recordnya aja. Ya, selamat malam semua. Aduh, rame banget nih, luar biasa. Gimana, diberkati kah? Siapa yang diberkati? Silakan angkat tangan dulu. Jangan mute. Ya, silakan. Siapa yang mau? Wah, luar biasa angkat tangan. Ya, dapat hebat banyak banget. pembekalan. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ya, terima kasih, Pak. Ini bukan hanya dapat firman, tapi dapat metode juga ya. Dapat metode bagaimana menggali firman ya. Oke, jadi saudara menjadi pengkhotbah yang hebat nih. Amin. Ya. Amin. Ya, ada satu, kalau ada masih ada 2 menit, siapa yang mau bicara? Karena kita sampai 20.30. Saya di jam saya masih ada 3 menit. Siapa yang mau sharing? Silakan. Anaknya ya. Silakan. Siapa saja? Bisa, Pak? Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Saya dari Manado, Sulawesi Utara, Pak. Oh ya. Silakan, Ya. Pak. Apa kabar para hamba Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Ya, saya senang bisa bergabung bersama dalam PA online ini. Ya. Hal yang disebutkan tadi, saya mau katakan bahwa untuk PA malam hari ini saya harus bawa, Pak, untuk besok subuh secara live di Radio Republik Indonesia, karena saya juga siaran di sana untuk khotbah besok subuh. Jadi saya sangat senang saya bisa dapat banyak hal di malam hari ini, Pak. Jadi bisa melihat bagaimana sebenarnya kita kan seorang ibu ya yang peduli ya terhadap orang lain. Dan sebenarnya kita semua hamba Tuhan sementara melakukan itu, ya, kepedulian kita care kepada semua orang, terlebih bagi mereka yang terdampak. Jadi bagi saya firman malam hari ini betul-betul menguatkan, memotivasi kita untuk terus melakukan yang terbaik. Terutama seperti katakan Bapak tadi bahwa mari kita muliakan Yesus. Yesus semakin ditinggikan, ya. Yesus semakin dimuliakan. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati. Oke, sama-sama. Satu lagi sebelum siapa yang ini. Bagaimana dengan Ibu Ingrid dari Sydney? Saya mau dengar. Memang Pak, sekalipun waktu kita berbeda, tapi memang berkat Tuhan
tidak pernah habis-habisnya. Kita Amin. mengucap syukur kalau Amin. kita juga diberikan kekuatan melalui firman-Nya pada malam hari ini, sehingga kita juga boleh dikuatkan pada saat lockdown juga ya. Oke. Ya, Tuhan berkati semua para hamba-hamba Tuhan. Maju terus, semangat. Sekalipun keadaan lagi pada krisis, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Baik. Selama-lamanya ya. Baik, terima kasih. Jadi kita lanjut nanti hari apa ya? Hari Selasa. Lebih seru lagi. Nah, Iya. nanti saya minta yang berdoa sekarang karena waktu terbatas. Silakan nanti kalau ada pertanyaan dikirimkan ke saya, nanti saya akan jawab. Kalau ada berkat, kalau ada saran dan apa yang kurang jelas nanti bisa kita ini. Saya mohon Pak Berlinson berdoa untuk kita untuk malam hari ini. Ini kan tadi kita ada yang nggak depan. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa menutup acara kita malam hari ini. Kami kembalikan kepadamu Bapa, karena pada malam hari ini kami sangat diberkati luar biasa dengan pemaparan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Kami berdoa untuk Pak Sejabat supaya Tuhan terus memberi hamba-Mu kesehatan, kekuatan, hikmat, baik di dalam memimpin lembaga Tiranus dan juga melayani jemaat-jemaat Tuhan. Kami terus berdoa biar Tuhan yang memberkati keluarga dan juga pelayanan beliau. Sekali lagi Bapak, terima kasih buat berkat malam hari ini. Jadikan kami orang-orang yang peduli, jadikan kami alat-Mu untuk menyampaikan kasih karunia Tuhan bagi orang lain, khususnya di masa COVID saat ini. Dan kami terus berdoa, biarlah kesempatan-kesempatan seperti ini Tuhan berikan lagi bagi kami, supaya kami bisa terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami kembalikan sekali lagi segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat malam ya. Terima kasih, Pak. Yo. Pak. Oke. Salam kenal semuanya dari Sentani. Oke, saling kenalan boleh. Dan siapa lagi? Ya, terima kasih Tuhan berkati Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Sejabat. Yo, Kenal dadah. semua. Tuhan berkati.